Oke, selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Ibu harap juga kalian sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu panggil satu-satu ya. Agnes. Hari Bu, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Tuhan kita atas perlindunganmu di dalam program saat ini. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah pelajaran kami hari ini dan bukalah pintu pikiran kami agar dapat menerima pelajaran dari guru kami. Ya Tuhan, lindungilah guru-guru kami yang mengajar kami dengan kasih sayang. Ya Tuhan, kami yang berdosa, hapuskan segala dosa atas aku yang tidak terhormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, semuanya berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu Kopi Pancasila ya, dengan tepukan, oke? Tahu, pimpin. Pelajar Pancasila dua-dua ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk anak kami. Oke, sebelum kita belajar, Ibu memberi tepukan dulu supaya semuanya semangat ya. Iya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, dilanjut dengan tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Oke, anak didik Ibu sekalian, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca dan menuliskan bilangan caca sampai 100.000, menentukan nilai tempat bilangan caca, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita melihat dulu gambar yang di depan. Ibu mau memberikan pertanyaan sama anak didik Ibu sekalian. Coba dilihat yuk. Oke. Semua dapat melihat? Semua, Ibu. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Pertanyaan di gambar itu, dapatkah kalian menyebutkan nilai uang yang ada pada gambar atau ini benda konkretnya? Ibu tunjukkan sama anak didik sekalian. Ayo. Ini sama ya? Oke. Siapa yang dapat angkat tangan? Ayo. Ya, Yosi. 50, 10, 5.000, 2.000, 1.000 dan 100.000. Iya, kurang tepat ya. Siapa yang bisa memperbaiki? Ayo. 100.000, 50, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Ada lagi? 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Iya. Ada lagi yang bisa membuat pendapatnya tentang gambar yang di depan? Dapatkah kalian menyebutkan nilai uang yang ada pada gambar? Ayo. Ya, ada lagi? Ya. 100.000, 50.000, 10, 5.000, 2.000 dan 1.000. Iya. Uang di dalam gambar itu kan ada 6. Ada 50.000, ada 2.000, ada 10.000, ada 1.000, ada 5.000, ada 100.000. Nah, siapakah di antara kalian? Manakah yang paling banyak nilainya? Siapa di antara kalian bisa mengutarakan pendapatnya? Yuk. Oke, Anggi. 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Iya. Bagus untuk Anggi. Tepuk tangan dulu yuk. Oke. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan. 1 angka satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan, 5 angka itu 10 ribuan. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan. 1 angka satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan, 5
lihat bukunya, dibuka bukunya ya. Materi kita membaca dan menulis bilangan caca sampai 100.000 di halaman. Ayo, di halaman 4, ayo. Coba diperhatikan ya. Halaman 4, 5, 6. Oke, anak ibu sekalian. Coba dilihat ke sini yuk. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu bilangan caca, ya kan? Nah, bilangan caca itu adalah kumpulan atau himpunan bilangan asli ya, yang dimulai dari bilangan 0, ya kan? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Nah, yang penting kita ingat di bilangan caca ini adalah tidak bernilai negatif, ya. Tidak bernilai negatif, selalu positif. Berarti dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Anak ibu ya. Nah, coba lagi diperhatikan ke sini, ya. Membaca bilangan caca sampai 100.000. Nah, anak ibu sekalian, coba kita baca bersama yuk. Dapatkah kalian membaca harga segala teh manis di samping? Cara membacanya adalah, ayo, 6.500 rupiah, ya. Nah, coba lagi. Dapatkah kalian membaca harga satu sisir pisang di samping? Ayo. Cara membaca bilangan tersebut adalah 15.500 rupiah. Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari ibu, ya. Siapa yang bisa membaca harga tas di samping? Ayo, Agnes. 79.000 rupiah. Iya, 79.000 rupiah. Oke, yang lain? Ya, 79 rupiah. 79 rupiah. Yang lain? 79.000. 79.000. Yang lain? 79.000 rupiah. Iya, 79.000 rupiah. Harga tas di samping adalah 79.000 rupiah, ya kan? Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi ya. Menulis bilangan caca sampai 100.000. Ada di sini. Saya buat cerita, ibu buat cerita. Lamhot merupakan siswa baru kelas 5 SD. Karena kelas baru ibunya membelikan beberapa peralatan sekolah seperti buku. Ibu membelikan Lamhot 5 buku tulis dengan harga 14.500 rupiah, ya. Nah, coba kita lihat yuk. Setelah kita mampu ya membaca tadi dan menuliskan, kita ya menentukan nilai tempatnya supaya nanti membandingkan dan mengurutkan lebih gampang, ya. Coba 14.500, ya. Angka yang menunjukkan nilai tempat puluh ribuan yaitu 1. Angka yang menunjukkan nilai tempat ribuan 4. Ditulis angka 4. Angka yang menunjukkan nilai tempat ratusan yaitu 5. Ditulis dengan angka 5. Angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan yaitu 0. Ditulis juga 0, ya. Angka yang menunjukkan nilai tempat satuan yaitu 0. Ditulis juga dengan 0. Jadi bilangan tersebut kalau kita tuliskan dengan berapa angka yuk? 5 angka. Bagaimana cara membacanya? 14.500 rupiah. Ya, sekali lagi. 14.500 rupiah. Oke, nah coba. Ada caranya dari ibu, ya. Bagaimana cara kita dengan mudah membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 100.000 tadi, ya. Coba dilihat di situ yuk. Nah, di situ ada simbol 3 untuk menyatakan iya, perbandingan lebih kecil, lebih besar sama dengan, ya. Lebih kecil, lebih besar sama dengan. Tips dari ibu ada loh, ya. Kalau dia lebih kecil, untuk mengingatnya cukup kita buat garis di depan apa tadi tanda itu, ya. Nah, kalau dia membentuk K berarti dia adalah kecil.
Kalau dia membentuk B, berarti besar. Kalau dia garis 2, dia adalah sama dengan. Ya, nah, coba kita lihat di sini, yuk. Ibu buat di sini berupa gambar ya. Nah, membandingkan bilangan caca sampai 100.000, ada ibu buat di sini, ya. Gambar lace. Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah makan? Pernah? Iya, enak ya. Nah, di sini ada, ya. Ibu buat langsung dia berupa perbandingan harga, ya. Coba. Lace yang pertama ada 35.000. Ya. Lace yang kedua, iya 33.500. Ya. Harga lace pertama dengan kedua mau kita bandingkan, ya. Mana lebih mahal, gitu kan? Nah, berarti 35.500 lebih mahal dari 33.500. Dari mana kita tahu kita lebih mahal? Iya, dari penempatan nilai tempat bilangan. Tadi kan sudah kita pelajari, ya kan? Itu kan? Iya kan? Nah, 35.500 ya dengan 33.500, ya coba. 3 dengan 3 berada di puluh ribuan, ya. 5 dengan 3 berada di Ribuan. 5 dengan 5 berada di Ratusan. 0 dengan 0 berada di Puluhan. 0 dengan 0 berada di Satuan. Coba kita bandingkan 3 dengan 3 mana lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Sama dengan. Sama dengan. Sejauh itu masih sama kan? Nah, 5 dengan 3 dari situ sudah tahu kita mana lebih mahal, ya, lebih mahal karena kita tadi berbicara mengenai harga, ya. Harga-harga yang kita sebutkan tadi, ya. Sudah? Coba. Siapa yang bisa menentukan nilai tempatnya, yuk. Ayo, Goki. 3 di puluh ribuan, 3 di ribuan, 0 di ratusan, 0 di puluhan, 0 di satuan. Iya, tepuk tangan buat si Goki. Oke, siapa lagi? Anggi. 3 di ribuan, 3 di puluh ribuan, 3 di ribuan, 0 di ratusan, 0 di puluhan, 0 di satuan. Iya. Tepuk tangan buat si Anggi. Oke, Alif, bisa? Yang C. 3 di puluh ribuan, 5 di ribuan, 5 di ratusan, 0 di puluhan, 0 di satuan. Iya, tepuk tangan buat si Alif. Oke, begitulah dia 3 di puluh ribuan. Kan angkanya kan 5, nah Ibu. 5, coba semua dulu. 5. Masih ingat lagu tadi? Masih Bu. Masih ingat lagu tadi? Masih Bu. 1 apa? Satuan. Satuan. 1 apa? Satuan. 1 angka? Satuan. 2, Angka puluhan. 3, Angka ratusan. 4, Angka ribuan. 5, Angka puluh ribuan. ya, angka puluh ribuan. Coba lihat bukunya, yuk. Sama-sama dilihat bukunya, yuk. Oke, anak didik ibu sekalian, coba kamu lihat halaman 15. Ayo. Ayo halaman 15, yuk. Sudah? Oke. Nah, itulah yang tadi kita kerjakan, ya kan? Seperti itulah yang kita kerjakan tadi, ya. Ibu harap tadi anak ibu sudah mengerti kan? Nah, coba kalau sudah mengerti yang tadi, berarti mengerjakan ini sudah mengerti, ya kan? Sudah tahu kan? Coba siapa yang bisa nomor 1? Ya, Yosi. 76.675 lebih besar dari 67.765. Iya, tepuk tangan buat Yosi. Ada yang bertanya? Oke. Bu, untuk apa bilangan caca digunakan, Bu? Oh, bilangan caca tadi adalah, masih ingat? Bilangan caca itu kumpulan, ya, atau himpunan, ya, dari bilangan-bilangan asli dimulai dari 0, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu digunakan untuk apa? Menyebutkan, ya, menyebutkan benda berwujud, menyebutkan jumlah benda berwujud. Contoh, menyebutkan ini. Ya, menyebutkan ini. Apa ini? Meja. 1 meja.
meja, iya kan? Iya kan? Ini lagi, satu meja. Saya, satu orang. Dion dan Anggi, dua orang. Gitu kan? Dua, iya kan? Nah, ditambah dengan keterangannya orang. Seperti itu dia. Nah, kalau kamu nanti sudah mengerti semua penggunaan bilangan caca ini, kamu gampang nanti mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, nah Ibu, udah tahu nanti berbelanja, tahu membandingkan harga misalnya kamu pergi ke minimarket, ya kan? Sudah tahu nanti membandingkan, oke? Nah, Ibu, coba dibentuk kelompoknya yuk. Oke, kelompok pertama. Coba kelompok kedua. Oke, semuanya berdiskusi ya. Coba waktunya Ibu kasih 10 menit. Dan kurang dari itu juga bisa ya. Berarti dia sudah paham ya. Yuk kerja sama yuk. Ayo, kelompok siapa yang sudah yuk? Sudah siap? Ayo kelompok siapa yang sudah siap dan siap untuk mempresentasikannya? Saya nggak mau. Siap? Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Siapa duluan yuk? Saya Dia sudah siap? Dia sudah siap? Ayo, yang lainnya kan coba dibantu. Ayo, yuk. Nah, dia harus jauh tanya nanti, tapi harus bisa nanti bilang contoh orangnya, nanti sepatu, nanti baribu, ya, lebih mahal, lebih murah, nanti biar ibu. Ayo, udah siap dia? Nah.
78.458, 89.992, 90.500, 86.960, 99.350. Yuk, tanggapan dari kelompok lain. Ayo. Benar, Ibu. Ya, sudah benar ya. Ibu pun melihat sudah benar. Oke, itu hasil kerja pertama dengan penempatan bilangan pada nilai tempatnya ya. Coba dijelaskan. Seperti ini ya. 7 berada di tempat puluh ribuan, 8 berada di ribuan, 4 berada di ratusan, 5 berada di puluhan, 8 berada di satuan. Seperti itu anak ibu. Ayo. 7 berada puluh ribuan, 8 berada di ribuan, 4 berada di ratusan, 5 berada puluhan, 8 berada satuan. Berada di ya. Berada di satuan. Oke, yang kedua gitu. Yuk. 2. 8 berada di puluh ribuan, 9 berada di ribuan, 9 berada di ratusan, 0 berada di puluhan, 2 berada di satuan. 3. 9 berada di puluh ribuan, 0 berada di ribuan, 5 berada di ratusan, 0 berada di puluhan, 0 berada di satuan. 4. 8 berada di puluh ribuan, 6 berada di ribuan, 9 berada di ratusan, 6 berada di puluhan, 0 berada di satuan. 5. 9 berada di puluh ribuan, 9 berada di ribuan, 3 berada di ratusan, 5 berada di puluhan, 0 berada di satuan. Oke, sudah benar anak ibu. Kelompok yang lain. Sudah, Ibu. Sudah benar anak ibu. Sudah, Ibu. Oke, coba kerjaan pertama penempelan ya. Penempelan bilangan pada puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan di kertas manila. Untuk kelompok 2 sudah tuntas ya. Coba kerjakan selanjutnya, ayo. Ayo siapa lagi yuk? Kalau boleh gantian yuk. Ayo tunjukkan sama kami yuk. Ya, terangkanlah ayo. Lihat, bisa kamu lihat. Tapi perlihatkan sama kami yuk. 6.500 lebih kecil daripada 7.500. Ya. 79.000 sama dengan 79.000. 88.600 lebih kecil daripada 88.700. 33.500 sama dengan 33.500. Iya. Benar anak ibu? Benar anak ibu? Benar, Ibu. Oke, silakan kembali duduk. Oke, kelompok yang mana lagi yuk? Oke, kelompok 1 yuk. Ayo. 78.458, 89.992, 90.500, 86.960, 99.350. 7 angka puluh ribuan, 8 angka ribuan, 4 angka ratusan, 5 angka puluhan, 8 angka satuan. 8 angka puluh ribuan, 9 angka ribuan, 9 angka ratusan, 0 angka puluhan, 2 angka satuan. 9 angka puluhan, 0 angka ribuan, 5 angka ratusan, 0 angka puluhan, 0 angka satuan. 8 angka puluhan, 6 angka ribuan, 9 angka ratusan, 6 angka puluhan, 0 angka satuan. 9 angka puluhan, 9 angka ribuan, 3 angka ratusan, 5 angka puluhan, 0 angka satuan. Ya, sudah benar anak ibu. Kelompok yang lain menanggapinya udah? Sudah, Ibu. Sudah benar ya. Untuk kerjaan pertama. Oke, yang kedua. 6.500 lebih murah daripada 700. Disebutkan apanya anak ibu. Contoh, lace lebih murah gitu. Ayo. Lihat gambarnya, gambar apa? Teh manis lebih murah daripada minuman Coca-Cola. Buku tulis sama dengan buku tulis. Tas merah lebih murah daripada tas hitam. Les lebih murah daripada kotabi. 65.000
lebih kecil daripada 75.000. 79.000 sama dengan 79.000. 88.600 lebih kecil daripada 88.700. 33.500 lebih kecil daripada 35.500. Oke. Sudah benar anak ibu? Sudah, Ibu. Ya sudah, ya. Oke anak ibu sekalian, ya. Ibu harap sudah mengerti semua. Ada lagi yang tidak mengerti? Tidak mungkin ya. Karena tadi kan sudah bisa penempelan nilai tempat bilangan di kartu atau di kertas manila, ya kan? Anak ibu sudah bisa tadi mengurutkan bilangan Caca tadi, mengurutkan harga barang, ya. Oke, coba selanjutnya anak ibu, ya. Pemahaman kita tentang untuk mempelajari ya bilangan Caca ini adalah supaya kita ya bisa menentukan di kehidupan kita sehari-hari ya nilai tempat tadi. Kalau kita sudah bisa menentukan nilai tempat bilangan tadi, kita bisa membandingkan ya, membandingkan mana harga yang lebih murah, mana harga yang lebih mahal ya, mana nilai uang yang lebih banyak dan juga mana nilai uang yang lebih sedikit ya. Itulah gunanya kita mempelajari pelajaran yang kita pelajari sekarang ini ya. Kita harus bisa membaca dan menuliskannya ya. Kita harus bisa membandingkan juga menuliskan ya. Suatu saat kita kan berada di kehidupan sehari-hari, kita berbelanja ya kan. Kalau tidak tahu kita membandingkan harga dari penempatan nilai tempat tadi, berarti kita tidak mampu ya membeli harga-harga yang lebih murah nanti ya kan. Tidak mampu kita mengurutkan ya kan. Coba disuruh nanti kita, coba dulu mana ini yang paling murah, kata bapak kita di rumah. Tidak tahu kita karena kita tidak mengerti. Tapi kalau sudah kita mengerti dari pembelajaran kita ini, pasti kita sudah bisa di dalam kehidupan sehari-hari ya membandingkan dan mengurutkannya ya. Nah, terima kasih buat anak ibu yang selalu berpartisipasi ya dalam pembelajaran kita ini ya. Anak ibu sekalian, kasih dulu tepukan buat kita yang berpartisipasi yuk. Nah, untuk pelajaran selanjutnya ya besok kita lanjutkan ya. Nah, setelah nanti kita tutup, ibu kasih dulu tugas di rumah ya supaya bisa dikerjakan di rumah. Ya, anak ibu. Oke. Besok dikumpul ya. Besok dikumpul ya. Ya, Ibu. Ya, yang kuat lah suaranya. Masa pagi-pagi sudah lemas, ya kan? Ada yang tidak sarapan tadi? Makanya pagi-pagi sudah tidak ada lagi tenaganya, ya kan? Oke. Itu dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah ya. Ya, Ibu. Nah, dari pemahaman Ibu tadi, kalian semua sudah hampir atau sudah semua lah mengerti pelajaran membaca dan menulis, membandingkan dan mengurutkan bilangan Caca. Nah sekarang ya, apa tanggapanmu terhadap materi ini? Ayo, coba ceritakan dulu pendapatnya, ayo. Iya. Karena pelajarannya menarik. Iya menarik ya, kata si Yosi pelajarannya menarik. Oke, yang lain dulu yuk. Ada lagi yang lain? Oke, Joel, yuk. Saya suka mengikuti pelajaran. Ya, saya suka mengikuti pelajarannya. Yuk, Yuni. Bagaimana pendapatmu? Ayo. Ayo, Dion. Iya, suka dan senang. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, anak ibu sekalian, tetapi di kesepakatan kita, kesepakatan kelas, setiap selesai pembelajaran kita berdoa, ya kan? Bukan hanya mau pulang berdoa. Setiap selesai pembelajaran. Coba yang berdoa sekarang giliran si Joel, yuk. Mari kita berdoa sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Punya seluruh kaya panjang yang hadir amat Tuhan di mana atas perlindunganmu dari hari yang lapar saat ini. Sekarang juga kami sudah selesai mendengarkan pelajaran dari guru kami. Semoga pelajaran dari guru kami bermanfaat bagi hidup kami. Ya Tuhan, kalau kami berdosa, segala dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami melakukan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, amin. Silakan masukkan bukunya, silakan reses.